Pertama, terima kasih. Sore hari ini kami sudah diterima di bagian pelayanan pengaduan, dan tanda terimanya nih oleh saudara Khairul Anwar. Ini berkas kami dinyatakan lengkap ya. Bang, di tengah bang, boleh bang? Nah, jangan mundur bang. Bang. Boleh kamera sini bang? Ya. Siap. Ya. Oke. Jadi begini, Era ini dia punya Instagram tuh Sierra apa ya? It's Sierra. Nanti bisa kalian lihat. Dia ini berkenalan dengan salah seorang guru besar, Profesor M, guru besar di salah satu perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia, salah satunya di Kota Bandung. Dan Mr. M ini juga adalah komisaris independen di BUMN terkemuka. Ya. Jadi kami tidak perlu sebut terlalu jauh tentang ini, tapi saudara saudara Prof M dan istrinya sudah datang ke kantor saya. Disaksikan oleh saudara Agus, saudara Adi Bagus, saudara Ziki, saudara Riki, kemudian ada Ibu Ade. Dan saya sudah sampaikan kepada Era. Di situ dia meminta untuk anak tersebut dibiayai oleh dia tanpa melibatkan Era. Bagaimana mungkin Era mau? Karena dia punya istri, punya anak. Ya Era maunya dia ngurus gitu. Dan ketika kita sampaikan bicara tentang biaya ini, maka saya sampaikan kepada Era sangat tersinggung. Menurut Era itu adalah penghinaan kepada dia, karena seorang anak harus ditanggung-jawabi dari bayi sampai dia beranjak dewasa. Ya, permintaan Era, kalau bapaknya profesor, idealnya anaknya juga profesor. Saya dokter, saya ingin anak saya di atas saya. Ya profesor, kalau saya nanti masuk kampus profesor, ya tentu punya cita-cita. Mereka ini sudah jalan sejak tahun 2016, sangat dekat, berhubungan, melahirkan anak yang bernama Galia di salah satu rumah sakit di Jakarta ya. Dan itu ada datanya. Prof M ini datang mengantar biaya ya ke rumah sakit itu, dan sempat tidur menemani di rumah sakit itu, di kamar. Dia ini cesar. Setelah di cesar, dia datang, dia tidur. Ada fotonya, ada videonya. Kemudian ada juga foto dia lagi tidur dengan Galia. Jadi kalau misalnya saudara Prof M merasa ragu-ragu dengan keberadaan Galia ini, tes DNA aja. Bersedia. Kalau memang terbukti bukan anaknya,
resikonya. Berarti dia memfitnah dong. Nah, tapi yang bersangkutan sudah ada di kantor saya, bertemu, tapi kelihatannya saya lihat tidak punya niat baik untuk menyelesaikan ini. Saya sudah ingatkan, Prof, Anda itu punya nama besar. Dia bukan saja sebagai seorang komisaris, bukan saja sebagai seorang profesor atau guru besar, tapi dia juga pun sebagai seorang konsultan politik. Dan kita tahu dia punya jaringan dengan teman-teman. Jadi mereka ini sudah kerap kemana di luar negeri apa semua. Jadi jangan sampai nanti era ini membeludak emosinya. Gak usah lah sampai gendong-gendong bayi pula urusan ini kan. Malu nanti. Jadi saya minta selesaikanlah ini Prof M agar Anda aman nyaman. Saya masih kasih toleransi nih ke sini. Kalau saya bawa ke polisi atau dia datang ke kampusnya dengan bayi anak itu gimana? Kan rusak moralitas dia. Bang, Bisa juga ada sangkaan-sangkaan pasal yang serius. Bang, Terhadap konfirmasi dong. Jadi hubungannya Mbak Era dengan si Profesor M ini apa ya? Menikah atau bagaimana? Lalu anak itu sekarang ada di mana? Nah, coba ngomong. Anaknya ada sama saya, udah itu Kencang, kencang. anaknya ada sama saya, menikahnya secara agama saja. Selebihnya saya serahkan ke kuasa hukum saya. berarti Prof itu mulai meragukan tuh di tahun ini atau di tahun yang sebelumnya sih? Sebenarnya saya juga heran ya. Dia datang ke kantor. Itu kan bentuk pengakuan dong. Bawa istri, terus katanya mau membiayai. Cuma teknisnya jangan lewat Era. Dia katanya. Ya, dengan istrinya. Gimana mungkin? Dia punya anak yang lain juga. Terus Era kan namanya bayinya. Ya bayar aja lah tiap bulan, kenapa? Terus Era, wah, maksudnya itu kasih bulanan gitu kan. Ya Era nggak mau, saya selesaikan aja biar anak saya urus gitu. Ini selesai, saya selesai gitu. Kau udah nggak bersama lagi kok gitu. Dan Era ini biar kalian tahu ya, sampai menggadelkan mobil gitu. Hanya untuk biaya hidup gitu. Kita tahu lah, dia pendapatan BUMN berapa coba? Komisaris. Jangan waktu, ya itu, kalau seperti Hotman Paris bilang, ya kembalikan kehangatan yang aku berikan kepadamu, kan tidak mungkin lagi kan. Jadi jangan zolim lah. Saya bukan kayak pengacara-pengacara yang lain, nanti saya ungkap. Era minta anak itu ditanggung-jawabi sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang sampai kuliah. Nah, Jadi selama ini ayo kita duduk. selama ini tidak ada. Tidak ada Tidak etikat tanggung baik jawab. atau Ditanggung-jawabi tapi tidak memadai. Gimana itu? Ada Sudah sesuai harapan ya, juga, Bang? Bang. Misalnya permintaan Begini, contoh sebelum saya jadi kuasa hukum ya, kemudian sudah ketemu kok sama istrinya, ngomong bertiga, tapi di gas dia malah disudutkan gitu. Kalau udah ketemu sama istri kita, ya mbok saling sesama perempuan, dia nggak mau merebut, dia mau kok lepas dari suaminya, dari walaupun dia sudah bersama. Oke, tapi anak saya tanggung jawab, bukan saya kata dia. Kalau dia udahlah nggak ada masalah. Tapi anak ini siapa yang harus bertanggung jawab? Dan kemudian dalam persalinan itu kan ada itu ya, bersalin di rumah sakit, penanggung jawab siapa? Itu Mr. M ini. Namanya di situ, ada print outnya juga, ada semua. Nah, sekarang pertanyaannya dengan dia sebut bertanggung jawab seperti apa? Itu yang dia sampaikan itu bertanggung jawab sampai tamat TK itu. Anak ini berarti nggak sampai sekolah, nggak sampai kuliah, ya nggak mungkin lah. Kan beban moralnya tinggi juga. Kalau dia mau menikah besok, siapa yang menikahkan? Nggak bisa begitu, gitu loh. Ya, Mbak Era, berarti Mbak Era sendiri udah ketemu sama istrinya si Profesor R ini sendiri, udah mengakui segala macam. Oh iya, berarti hubungannya sama si istri si Profesor ini baik dong Mbak?
nggak ada terjalin komunikasi atau seperti apa? Oh, saya diblokir. Saya nggak dipersulit untuk komunikasi. Sejak awal atau Profesor M atau berdua, mereka berdua. pernikahannya berjalan berapa lama Mbak Era? Sejak tahun 2018. Tapi anaknya Mbak Era sendiri tahu kalau Profesor M ini ayahnya? Udah berapa Masih bulan? baby. Masih Oh, Udah masih berapa bulan? 8 bulan. bulan. Baru melahirkan Agustus kemarin. Oh, iya. Bang, si Prof itu Pas, kantor apa? siapa Bulan Mbak, apa? namanya? Kemarin? Kemarin hari Minggu. Hari apa ya? Hari Selasa minggu kemarin. Hah? Selasa minggu kemarin ya? Seminggu yang lalu dong berarti. Nah, hari Selasa Dia minggu ingin kemarin. ingin memeran anaknya aja gitu. Di sini kayak mau ada. Kelihatannya begitu. Kak, mungkin sorry sedikit mengulang. Mbak Hera sendiri berarti dia tuh udah punya istri dan terus akhirnya kan udah punya anak nih. Saya dikasih tahu. Dikasih tahu, berarti nggak tahu. Sama dia. Komitmennya begitu, dia udah berdua. Berarti sebelumnya nggak tahu ya, Mbak? Nggak, tapi Sudah berat. tahu, dikasih tahu. Sudah tahu. Setelah berhubungan dikasih tahu. Setelah berhubungan. Berarti sebelumnya Sebelum nggak berhubungan tahu. berarti Mbak Era tidak mengetahui kalau Namanya pacar-pacaran dulu lah. Disewain apartemen apa. Udahlah, tempatnya semua udah tahu kita di apartemen mana, di apartemen sini, dan dia udah datang kok. Ya udahlah, namanya tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Ya resiko beban moral, resiko malu, resiko keluar uang, resiko dimarahi istri, ya itu udah. Untung nggak dipotong lagi kemaluan kita, kan banyak kejadian dipotong kemaluan gara-gara istri marah, benar nggak? Digoreng lagi.